tidak kurang begitu ini. Seperti ini di belakang ini kan orang, saya punya tanah tapi orang yang tanami, itu kan lambat lagi kadang pupuk tidak dapat, kan dosa aja dijatah. Dijatah itu dosa. Iya, satu orang. Tapi kalau bertani 1 hektar 1 orang itu tidak cukup. Iya. Itu saya rasa ini keresahan masyarakat di sini Pak. Rata-rata ini. Karena memang kan ini banyak orang di dalam. Ini di belakang ini 2 ini 1 desa. Nah, itu yang paling parah di situ. Jadi mungkin berapa saja orang ini di situ, mungkin sekitar 300 malu, kurang lebih 1000 itu mungkin ke Malaysia apa segala macam. Karena memang di sini tidak ada pengirang. Itu susahnya Pak Bupati. Dia kan begitu Pak. Pencitraan sih. Itu bisa masuk, tidak usah dulu terlalu jalanan. Jalanan. Ini kan makanannya dulu orang urus sendiri. Iya tahu. Ano lani kanre apa ini? Sama yang dikirikan itu secara pemerintah Anies. Cocoknya Pak Anies. Apa ini masalah sayur kan di pasar semua orang beli. Bagaimana kamu orang bayangkan luas itu 100 hektar di atas lokasi, kenapa di pasar bisa beli? Karena tidak bisa kan apa mau diam karena air tidak ada kan begitu. Tidak sama ini kan enak-enak nih orang taruhlah limbung apa naik kan itu mungkin kan pengairan mungkin bisa kerja mungkin tiga kali 1 tahun nak kerja mungkin mau pelihara ikan apa segala di sini kan di sini tidak ada Pak di hulu ini. Padahal airnya dari sini. Ya kan airnya ya. Lalu. Ini saja dekat-dekat di sawah ini ada 100 hektar di belakang ini. Tidak dikerja. Dekat-dekat air di bawah kan. Kasihan kalau beli lagi mesin lebih banyak ongkos nelayan Anda beli BBM bagaimana? Ya kan mulai dari susah. Begitu. Ya kan itu bisa saya kasih tahu juga masyarakat. Biasanya ini saya dari dalam tadi malam Pak. Itu di Pakulompo berapa situasi ada itu. Ya saya datangi mungkin satu masjid itu ada mungkin 30 orang. Ya insyaallah. Itu ikut sama kita kan begitu. Ada lagi pokoknya rata-rata cuma dua orang ini saya dapat. Yang lain daripada kita kan begitu nggak banyak di saya orang. Banyak saya datangi. Cuma saya pilih saja pengantin mungkin saya urus mungkin jalan-jalan begitulah. Ada lagi yang kata nih. Kita tahu baru. Bantu. Ini ke setiap tahunnya atau belanja rawa Pak pasti cari air mungkin kurang lebih 100 per hari ini tahu kumpulan batu di kampung. Woi, apa ini kan umur saya ini nah perubahan ke Kamajinjo. Negara kirian juga kena umur saya, negara naik pada Anies. Ke Kamajinjo, umur saya itu dia marahin. Terus jadi umur saya yang itu. Dia mau marahin itu. Yang ngasih minjo kan minjo tahu lu tahu dia mau pakai janji ngan belum dia mising pura-pura begitulah jadi yang mana juga rasa baru timba gitu nomor saya tidak iya itu nomor saya pertama kata lu itu serang yang tidur 2 tidur 2 minta yang itu dia betul ya kan kamu juga betul boleh katanya pada cinta gambarannya nyai solo mana Pak karena kan dari Yolo mulai biasa naik buku perkebunan para boro dulu Rata-rata jauh. masuk pada kemeta kan ada rakyat tinggi untuk main mantap na biasa saja nanti sama rakyat lain bayar tinggi untuk bayar masih main jadi cuma jadi aku TBS sampai tengah asli ini orang para boro TBS keraya masih para boro tapi sekarang ini kan ada lebih bagus kan banyak orang bilang kenapa ini aja kita kasih pendukungannya para boro nak begini dulu kan lebih bagus Prabowo daripada Jokowi. Sekarang lebih bagus Anies daripada Prabowo, makanya saya pindah ke. Lebih bagus. Nah ini kita cari lebih bagus. Ya lebih bagus. Kenapa mau tinggal lagi kan? Nah ada yang lebih bagus. Betul. Begitu. Ya. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hormati Kecamatan Praboy atau yang mewakili Sekjen Praboy, juga bendahara Kecamatan Praboy. Terima kasih Pak Haji. Nah, kita sempat datang kepada dan juga para guru desa, khusus kepada bendahara kepada Pak Rombongan DPD. Alhamdulillah hari ini kita akan membuka Kecamatan Praboy dalam visi-misi Anies Baswedan pagi bahwa insya Allah jika dia nanti ditakdirkan menjadi presiden, apabila keempat yang pertama-tama adalah menggratiskan listrik yang KWK 1.300. Yang kedua, ketika dia ditakdirkan menjadi presiden, di data yang hanya 5 hektar itu digratiskan. Tidak ada lagi yang pajak dilipat. Jadi sangat luar biasa. Kenapa? Baru ada calon presiden nanti di tahun 2024 berani atau ini mensejahterakan masyarakat. Lewat apa? Kita lihat listrik ini mau digratiskan kepada masyarakat yang pendapatannya di bawah rata-rata karena itu 1.300. Yang ketiga, sini kalau kita ini tidak ditakdirkan menjadi presiden, tidak ada lagi pajak kendaraan yang namanya roda 2. Roda 4 saja di bawah hanya yang dikenakan pajak harga mobil yang harganya 1 miliar ke atas baru bisa dapat pajak kendaraan. Kita sekarang ini motor saja kalau tidak dipajak ditahan. Nah inilah semua ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya kita bersama-sama Pak, kita bergandengan tangan untuk ajak di masyarakat, untuk ajak di tetangga, untuk ajak di Purwakarta datang di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Anies Baswedan. Karena kapan kita salah memilih di pagi, di mana saya pidato, kapan kita salah memilih di pemimpin presiden, maka sama saja kita menghancurkan negara. Kapan kita salah memilih di pemimpin, sama saja kita menghancurkan generasi yang muda atau anak bangsa yang akan datang. Dan kapan saja kita salah memilih pemimpin, sama kita menghancurkan agama. Kita lihat sekarang, bagaimana kejadian COVID-19 2019. Kan kita sudah tahu semua. Masjid ditutup, mall dibuka, warkop dibuka. Kalau apa hubungannya antara COVID yang masjid ditutup? Ini nih dikatakan bahwa ketika ini kita salah memilih pemerintah hancur negara. COVID-19 kemarin kita lihat semua ada namanya pembatasan kita kegiatan apa namanya pembatasan kegiatan sosial PKM Pak. Tetapi ketika kita pembatasan Pak, Cina masuk. Kita disuruh tinggal di rumah, tetapi Cina datang menguasai negara. Inilah yang kita tidak mau mengulang kembali Pak. Maka saya biasa katakan pagi, jangan takut ketika ada tekanan. Karena kapan kita takut, sama saja kita mengikuti pemerintah yang zalim. Nah, kita mau mati baik. Iya, kalau kita mau mati ini kan mau mati dengan usul hati, mau mati dengan baik. Tidak ada orang yang hidup sampai 1000 tahun. Tidak ada Pak. Dan ujung-ujungnya kita pasti mati. Dan inilah semua kalau kita memilih ini sama kan kita itu bisa tetapi haram pun hukumnya kalau kita memilih Anies. Kenapa bilang haram hukum lagi? 1500 tahun yang lalu Rasulullah katakan, pilihlah pemimpin yang paham, yang sedikit, yang takdir, yang amanah. Dan semua 4 kriteria yang ditentukan Rasulullah ada sama sosok Anies Baswedan. Masa mau pilih orang yang tidak tahu salawatan, padahal kita rajin pilih sholat. Itu kan lucu Pak itu. Ya, masa orang kita mau pilih pemimpin yang memang tidak membutuhkan suara Islam, baru kita pilih, kan lucu. Maka di hadapan Rasulullah pasti kan kita akan dikumpulkan. Maka saya berharap kita semua, saya yakin dan percaya bahwa di Kecamatan Praboy ini lewat Pak Haji Jarang, lewat Pak Haji Alim, apa kita semua ini, kalau kita berani segala. Karena kenapa?
Itulah Resopa Pak, relawan Sulawesi pejuang Anies. Nah, dalam bahasa Bugis katakan Resopa Tumangingi nama Lomo nanti tiba masih Tuhan. Maknanya nanti kita bekerja tanpa pamrih, ikhlas, yakin dan percaya pasti Allah akan menolong kita. Agama mengajarkan apa? La yugairullahi mahikau hatta yugairullahi mahikau. Tidak berubah nasib suatu kaum, suatu daerah, suatu kecamatan, suatu kabupaten Indonesia kalau bukan kita sendiri merubahnya. Lewat siapa? Lewat sosok namanya Anies Rashid Baswedan. Betul ini. Ini kalau kita lihat siapa yang mempertemukan pada hari ini pada tanggal 24 Desember 2023 di jam 16 sekian hanya Allah Pak. Kenapa dipertemukan Ki? Karena isi hati kita, visi kita ingin memperjuangkan agama kita, ingin memperjuangkan negara kita, ingin memperjuangkan anak cucu kita nanti. Ini kita bukan kita nih. Kalau biasa saya bilang di mana-mana Pak Ji, kalau kita membaca namanya undang-undang hukum itu kita menangis gitu. Karena kenapa kita menangis di situ? Karena kalau di TPRI ini kan pasti rajin membaca. Ada di situ di pointer itu Pak, dia katakan Pancasila itu akan diperas menjadi Trisila. Trisila akan diperas menjadi Ekasila. Tidak ada lagi Tuhan yang Maha Esa Pak. Kalau ini kebawakan yang ada adalah kebudayaan yang berketuhanan. Kebudayaan yang berketuhanan artinya nanti budaya yang kita tuhankan. Jadi maka saya mengajak pada sore ini wakil barisan diwakil kita semua bergandengan tangan. Yakin dan percaya Ki, insya Allah memang sore hari ini Resopa tidak bisa memberikan Ki lembaran rupiah. Resopa tidak bisa memberikan Ki namanya sumbangan sembako. Resopa tidak bisa memberikan Ki yang namanya gula pasir apa semua sana. Tetapi Resopa akan menjanjikan ketika Anies Rashid Baswedan menjadi sini akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa yang kita kan? Tidak ada lagi Pak yang namanya kelangkaan. Pupuk akan ditekan harganya seharga mungkin. Dan boleh jadi kalau yang punya kartu apa namanya Resopa yang seperti bajunya ini, insya Allah kita akan kasih dia gratiskan itu pupuk semua. Karena itulah yang namanya Resopa. Karena tidak mungkin begini Pak kata di jalan. Ibaratkan pohon, siapa yang menanam pohon, lalu pohon itu dia pupuk dengan bagus, dia sirami, dan pohon ini berbuah. Tidak akan mungkin Adinyarang tidak menikmati ini buah kalau dia berbuah. Karena kenapa? Ibaratkan begitu. Masa orang lain menikmati ini buah padahal Adinyarang ini yang membuahnya jarang membuat. Nah, sama kita ini sekarang. Kenapa kita sekarang Adinyarang? Kita lihat begini TV kan jangan sulit kita bisa dengan presiden. Dia masa orang-orang bodoh-bodoh semua memimpin yang namanya BUMN. Apa yang tidak hancur BUMN Pak? Belum lagi sekarang hancur Pak. Ahok, ketika di Ahok kalau kita baca baru 3 bulan Ahok ini sudah triliun yang namanya DPR. Maka dihilangkanlah yang namanya triliun. Muncullah namanya pertalai. Padahal dia pertalai dia lebih triliun. Dia tak baru harganya sekarang pertalai berapa? Kan 10.000. Coba bayangkan. Nah, kalau misalnya ini semua salah memiliki pemimpin lagi, mungkin 2024 hilang lagi pertalai. Muncullah namanya Pertamax. Harganya 16.000 sampai 9.000. Nah, apa yang terjadi? Maka saya berharap kepada seluruh kita semuanya kita dengar melalui kita semuanya ajak ke masyarakat. Tidak ada jalan keluar Pak, anggaplah kita perjuangan ini perjuangan fisabilillah. Apa yang nanti akan kita lakukan, insya Allah Allah akan mencatat karena ini adalah jalan fisabilillah. Tidak ada lagi lagi Pak kecuali kita berjuang karena jangan lagi mau ditekan-tekan apa. Lebih baik kita berkelahi hari ini daripada kita berkelahi hari esok atau menyesal hari ini. Jadi biarlah kita hari ini bersusah-susah dahulu penyerang, esok hari insya Allah pasti kita akan menuai hasilnya. Dan kalau kita sekarang ini berakit-rakit dahulu, insya Allah hari ke depan kita akan bersenang-senang lewat tangan yang namanya semua. Saya kira begitu Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pasti kelahiran hari kita lomba memperjuangkan Anies. Yakin Ki 14 Februari
2024 ajak ke seluruh keluarga masuk di TPS, jagai baik-baik TPS. Jagai baik-baik TPS, harus ada saksi di situ dan nyerang. Kedua harus dihijaukan. Insya Allah yakin kita. Sebelum kita contreng, Bismillah kita baca Islam. Karena hanya Allah lah yang menggerakkan hati. Tetapi kalau ketika kita sudah melakukan semua lantas kita tidak mendapat kemenangan, di hari kemudian nanti ada pertanggungjawaban. Karena pasti diperiksa kita. Dan di hari kemudian nanti mau diperiksa kita kembali. Ya Tuhanku, saya memilih. Waktu saya hidup saya memilih pemimpin yang jujur. Tapi saya tidak punya kuasa. Seperti Allah kata, kalau begitu kasih masuk di surga, di Jannatul Firdaus. Tuh jangan diperiksa. Saya kira begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.